pertama ada Francisco Petra. Beliau lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1304 di Italia. Petra merupakan seorang umat Kristiani yang taat dan mengagumi karya-karya klasik. Salah satu tokoh yang Petra idolakan adalah Cicero yang merupakan filsuf dari Romawi kuno. Menurut Petra, antara agama dan seni harus seimbang supaya dapat memperkaya jiwa manusia. Hobi Petra adalah jalan-jalan. Nah, pada suatu hari, beliau mengunjungi Prancis dan mendaki gunung. Dari situlah, beliau mulai mendapatkan inspirasi untuk menulis. Nah, kemudian beliau pun mulai menghasilkan karya-karya, seperti esai introspektif berupa surat dan puisi. Kemudian, karya-karya beliau dikumpulkan menjadi buku kumpulan puisi yang namanya Songbook atau Canzoniere dan Trionfi. Selain itu, Petra tergerak untuk memulihkan kembali pengetahuan dari para penulis Romawi dan Yunani. Bahkan, Petra berhasil menghimpun dan mempelajari tulisan-tulisan filsuf Romawi kuno seperti Cicero. Dari situlah, ia terinspirasi untuk membuat karya berupa soneta cinta yang ditulis dalam bahasa daerah. Hal ini kemudian menjadi salah satu ciri khas abad pencerahan. Menurut Petra, Tuhan telah memberi manusia potensi intelektual dan kreativitas mereka untuk digunakan secara maksimal. Dia mengilhami filosofi humanis yang mengarah pada perkembangan intelektual Renaissance. Nah, selanjutnya ada Johann Gutenberg. Beliau lahir di Jerman, tepatnya di kota Mainz pada akhir abad ke-14. Jadi, Johann Gutenberg adalah sosok penemu mesin cetak yang turut membantu terwujudnya peradaban Eropa. Berkat jasanya lah, sekarang pekerjaan kita di bidang tulis-menulis menjadi lebih mudah dan cepat. Mesin cetak temuan Johann Gutenberg dalam sejarahnya memberikan pengaruh besar ke seluruh Eropa, bahkan dunia. Berkat temuan mesin cetak ini pula, Eropa mampu mengungguli Tiongkok yang saat itu memiliki kemajuan peradaban yang hampir sama dengan Eropa. Bahkan, mesin cetak temuan Gutenberg dianggap sebagai temuan paling bermanfaat bagi umat manusia, terutama masyarakat Eropa. Nah, berikut karya-karya Johann Gutenberg. Gutenberg mendapat motivasi yang cukup cemerlang ketika ia ingin menghasilkan surat indulgensi atau surat pengampunan dosa. Oleh karena itu, Gutenberg pertama kali membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam untuk membentuk tulisan aksara Latin. Setelah itu, barulah Gutenberg membuatkan mesin yang bergerak untuk mencetak. Setelah menyempurnakan mesin cetak tersebut, Gutenberg mencetak ribuan surat indulgensi yang disalahgunakan oleh gereja Katolik. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari adanya reformasi gereja. Nah, selanjutnya ada Nicolaus Copernicus. Copernicus lahir pada tanggal 19 Februari 1473 di Kerajaan Polandia, tepatnya di Torun. Copernicus pernah kuliah di Universitas Krakow di jurusan seni liberal Fakultas Astronomi dan Matematika. Salah satu temuan penting Nicolaus Copernicus adalah teori heliosentris. Teori ini memiliki premis bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Teori ini dianggap bertentangan dengan doktrin gereja dan juga pemikiran mayoritas Eropa pada umumnya, karena pihak gereja sebelumnya sudah mempercayai bahwa pusat tata surya merupakan bumi, bukan matahari. Selain itu, Copernicus juga mengemukakan bahwa bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu gerak perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak perputaran tahunan mengitari matahari. Hal ini bertentangan dengan pendapat gereja yang menjadikan bumi sebagai pusat tata surya atau geosentris.
Pada tahun 1543, bertepatan dengan tahun kematiannya, penemuan Nikolaus Kopernikus tentang teori heliosentris diterbitkan. Buku itu dipersembahkan kepada Sri Paus. Judulnya adalah De Revolutionibus. Sebelum terbit, Kopernikus pernah menolak bukunya untuk dicetak karena dia yakin buku tersebut dapat menimbulkan kontroversi. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya teori heliosentris ini bisa menyebar ke seluruh Eropa bahkan dunia? Jadi, pada awalnya, seorang teolog menyisipkan materi tentang teori heliosentris ke dalam khotbah di gereja Roma. Tanpa disangka-sangka, ternyata banyak sekali masyarakat yang setuju. Dan ternyata para penjelajah pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Kopernikus. Mereka juga percaya bahwa bumi itu bulat. Itulah yang kemudian mengilhami para penjelajah Eropa mengarungi dunia. Bahkan sebagian mereka sampai ke Nusantara. Nah, yang terakhir ada Galileo Galilei. Galileo lahir di Italia pada tahun 1564. Galileo merupakan seorang astronom, filsuf, dan fisikawan yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Nah, ternyata Galileo juga mendukung teori heliosentris loh. Galileo juga menemukan pentingnya akselerasi dalam dinamika. Akselerasi adalah perubahan kecepatan baik dalam besarnya maupun arah geraknya. Galileo juga dijuluki sebagai Bapak Astronomi Observasional dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Kenapa ya? Karena Galileo berhasil menyempurnakan teleskop. Pada awalnya, teleskop itu hanya difungsikan untuk melihat jarak dekat. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah disempurnakan oleh Galileo, teleskop itu mampu menembus luar angkasa. Jadi ternyata, teleskop itu bisa difungsikan untuk menembus ruang angkasa dan digunakan di bidang astronomi itu karena Galileo keren banget kan ya.